boleh, ada juga yang boleh. Muhammad bin Ali wa ala rasul wa jami'in sayyidina Ali wa rasul Qadimi awliya wa sallallahu alaihi wasallam ma'al kitab Tulis Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dan Allah yang telah dan Allah وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العالمين ويفتحون الدين فإن يسبل أن الله جل وعلا وعلى الدنيا وعلى كل نية صالحة مقبولة وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah Summa Alhamdulillah selalu dan tak lupa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, dan juga ditambah dengan nikmat taufik dan hidayahnya Allah, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di rumahnya Allah guna untuk mendatangi suatu tempat yang baik, tempat yang di dalamnya mempelajari ilmu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah perkumpulan yang baik seperti ini memberikan dampak yang baik pula terhadap kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua rahmat dan sayangnya, dan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat hadirnya kita di tempat yang baik seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, juga kepada para rasulnya hingga akhir zaman. Salawat yang sejatinya adalah untuk kita, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah untuk memberikan kemuliaan terhadap kita, untuk memberikan daripada keistimewaan kepada kita. Kalau kita mengatakan salawat kepada Rasulullah, sejatinya salawat itu kalau kita membuka artinya adalah pujian kepada Rasulullah. Walaupun kita tidak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk yang terpuji, makhluk yang mulia. Jadi walaupun misalnya kita tidak bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah masih tetap mulia, masih tetap terpuji. Maka sejatinya salawat itu adalah untuk kita, kembali kepada kita. Ya, berikan kemuliaan, kapan diberikan kemuliaan? Ketika nanti di padang mahsyar, ketika manusia berharap kepada nabi-nabinya, cuma Nabi Muhammad SAW,
kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang mulia, umat baginda dan besar Muhammad SAW, dan insya Allah kita semua di sini telah ketika nanti di padang mahsyar kita diberikan oleh Rasulullah syafaatnya dan diberikan oleh Allah SWT tempat yang mulia, yaitu berada di surganya Allah SWT. Amin. Ma'asyiral hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab tentang ada wudu. Kemarin di minggu yang kemarin kita masuk di dalam bab tentang membahas masalah masukkan air ke hidung. Itu masalah masukkan air ke hidung. Ya, doanya kita sudah bahas. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Jadi ketika membasuh atau memasukkan air ke dalam hidung, antara kanan dan kiri ini doanya beda-beda. Jadi kanan ada doanya dewek, kiri ada doanya dewek. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, ketika kita memasukkan air ke hidung yang sebelah kanan, doanya seperti ini. Allahumma arifni ra'atal jannah wa anta anni rajin. Yang artinya, ya Allah, arifni, berikanlah aku penciuman ra'atal jannah, baunya surga, wa anta anni rajin, dan engkau ya Allah kepada aku ini ridho. Ya, jadi minta ketika kita masukkan air ke dalam hidung, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidung kita ini bisa mencium bau surga. Ya. Kalau sudah kita bisa mencium bau surga, berarti sudah kandor. Ya, kita bisa mencium bau surga itu berarti kita sudah kandor. Itu adalah ahlu surga. Dan sebaliknya, ketika kita masukkan air ke dalam hidung sebelah kiri, doanya beda lagi. Doanya Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baunya api neraka dan jeleknya tempat balik. Jeleknya tempat jelek tempatnya apa? Neraka. Nah, sebaliknya juga kalau kita mencium bau neraka, sudah tahu juga itu. Dan kalau kita ini ahli neraka, ya. Itu ambil contoh macam ini, Ben. Kita kan tahu bahwasanya neraka itu tempat berkumpulnya darah, tempat berkumpulnya nanah, tempat berkumpulnya yang dalam-dalam itu. Kita jenguk bau darah, bau darahnya sudah apa? Sudah apalagi bau nanah. Nah itu yang kita akan cium ketika kita jangan misal kita alhamdulillah jangan kita misal ya cuma contoh ya bau yang di dunia baik kita nyium bau manis sudah ada tidak kuat, apalagi tempat berkumpulnya darah sama nama tadi. Sebaliknya ya kita cium bau minyak wangi. Ya, tidak dalam negara-negara cepat-cepat kan. Kalau bisa minyak wangi itu tidak hilang lagi dari dalam tubuh kita. Saking lemahnya bau minyak wangi. Contoh minyak wangi wesik deh. Minyak wangi wesik. Ya, apalagi minyak wangi kasturi. Ya, minyak wangi kasturi itu adalah bau badannya Rasulullah SAW. Ya, itu ketika nyium minyak wangi sudah bertahniah. Ya maksudnya ke ruangan yang di dalamnya wangi isinya. Tapi kita pengen terlama-lama dalam situ. Itulah yang kita rasakan ketika kita sudah cium bau surga, pengen cepat-cepat bisa masuk dalam
surga. Tapi itulah tadi, ya hitungan waktu di sana lebih lama daripada hitungan itu di dunia. Ya, kita kalau nak nunggu 1000 tahun tidak ada kuat lagi, ya nunggu setahun kuat tak? Ya, nunggu setahun. Insyaallah. Ya, insya Allah tu masih tak tahu atau tidak. Ya, insya Allah tu tak tahu atau tidak. Insya Allah dulu ya. Tapi kalau dalam hati kita menggebu-gebu pengennya, tidak pernah ngerasa ke pengen masuk dalam hotel misalnya menggebu-gebu ini. Seminggu disuruh tahan, tidak tahan lagi, pengen cepet-cepet bisa di hari Minggu itu pengen masuk ke hotel, apalagi ini syukur tempat yang paling lemah. Sudah hati kita ini sudah menggebu-gebu masuk dalam surga. Tapi itulah dari suruh dulu sahabat ya. Nah, jadi itu tadi ya, doa ketika kita masukkan air ke lubang kanan, ya Allahumma arifni pakai kecil, arifni rafihatal jannah wa anta anirodin. Kalau yang kiri, Allahumma inni a'udzubika min rawahihin nar wa su'idar. Jadi beda-beda, kanan beda, kiri beda doanya tadi. Kemudian kita lanjutkan di pembahasan berikutnya ialah Thumma khudh ghurfata li wajhika faksala biha min mabtada'i tastatihul jabha ila muntaha ma yaqulu min az-zuqni bitau wa min al-uzun ila al-uzun bil ard. Nah, ketika sudah kita masukkan air kanan kiri sudah selesai, kemudian ambil air untuk basuh muka. Ya, untuk basuh muka. Enggak anak buka ada singkuk. Ini contohnya. Faksala biha mimtada'i tastahil jibha. Jadi mulanya itu dari sini. Jibha. Dari sini. Nah, baru dia turun baru sini. Ya. Jangan sini dulu, jangan samping. Di sini dulu. Lalu di sini dikatakan dari jabah sampai sini. Ya. Panjangnya dari tombol rambut sampai di bawah dagu, bukan di dagu jangan salah, jangan di dagu, di bawah dagu. Dari sini lah, lebih dari sini yang penting di sini, jangan cuma di sini, jangan cuma kita urus sini jangan, ya sini kena juga. Jadi basahin tangan kita dari pojok sini, deh bawa ke putar kena ke sini. Ya, lebihkan. Terus panjangnya dari kuping sini ke kuping sini. Jadi harus kena. Jangan sini Ini kan akan kuping nih. Ya, sah tidak sah. Karena di sini ada tulisan minal uzun ilal uzun, dari kuping kanan ke kuping kiri. Jadi kedua kena kuping. Ya, makanya kalau kita galak nyingok itu, ya macam ini. Galak ya? Nah, itu memang tak apa-apa. Ya, karena memang wajibnya kena keping. Ya, jadi lebih bagus lagi macam ini. Ya. Nah, sudah tuh kepingnya macam ini kan. Tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Tapi jangan lagi kata keping sudah belum. Ya, jangan dikatakan keping sudah belum. Ya, cuma itu mbak untuk biar kita sahnya baik. Ya. Iya. Pokoknya ini nah. Oke. Syaratnya bah. Lagi itu ada bahasa lagi ya. Nah, ya. Wa ausalil ma ila maudi tahdzifi wa huwa ma yatadun nisa tanhiyatu syair anhu wa ma baina rasul uzan ila zawatil jaben. Ini mayakominul jawatil wajhi. Nah, di sini jangan sampai kita ngerti kesalah, ya. Ketika kalau kita punya rambut panjang, jangan cuma ambil ujungnya, ya. Karena di dalam fikih itu dikatakan rasul, bukan
rambut langsung. Oke, membasuh kepala. Jadi jangan kita rambut panjang langsung apa? Baik rambut, dalam bahasa tadi dikutuk di ujungnya tidak sah. Karena yang sah itu adalah kena kepala. Ya, walaupun misal macam ini, cecel ya, cecel, nyecel ya, tak jadi masalah. Yang penting banyak tadi kena kepala, ya, bukan di celup ke tadi, bukan, ya, itu masalahnya. Nah, terus wa asalil ma ila matabati syiar arba, dan menyampaikan air itu ke 4 rambut, ya. Nah, di sini dikatakan satu, ya, di sini pertama hajiben, ini pertama alis, yang kedua kumis, yang ketiga yang keempat. Nah, jadi 4 rambut ini kena ikat. Kalau tidak boleh dah kena, ya. Nah, juga perbedaannya, perbedaannya di sini adalah ada yang tebal, ada yang tipis. Itu perbedaannya cuma. Ya, kalau yang tebal bagaimana? Kalau yang tebal, ya, dia cuma macam ini kebeda. Nah, yang tebal. Yang tebal macam ini ke. Yang tebal macam ini ke. Yang apa? Ya, agak di apa? Ya, macam ini lah. Ya, kenoi. Ya. Nah, kalau yang tipis dia harus kenanya. Itu bedanya cuman. Ya, beda yang tebal sama yang tipis. Nah, doanya sekarang, doa ketika membasuh wajah, ya. Doanya adalah Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh awliyaika wa la taswaddu wajhi bizulmatika yawma taswaddu wujuh a'daika. Banyak pendek. Banyak lain. Ya, kalau dipersingkatnya, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu di hari Engkau putihkan wajah-wajah wali-walimu, dan jangan kita ini kalau kita singkatnya, ya Allah, putihkan wajahku di hari mahsyar, dan jangan kau putihkan wajahku di hari kiamat. Ya, kita supaya wajah kita itu putih. Makanya, ya. Makanya kalau kita ngomong orang yang rajin ibadah, orang yang sering melakukan baca Quran, ya, itu insya Allah wajahnya akan putih di hari kiamat. Karena seringnya mereka wudu. Jadi memang wudu ini adalah cahaya. Ya, kalau kita zaman sekarang ini, nah aku harus kita nih, nah ganteng itu nah ini itu ya. Cuma sikap yang uji, banyak ibu, banyak ibu, ya, ujinya banyak ibu. Kalau kita memang ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak banyak ibu, dengan hari maksiat, nyingoknya kita beda. Tapi kalau kita nyingok yang wajah soleh, ya, nyingok yang tenangnya, salah satu contohnya mereka itu banyak ibu. Ya, itu kecil sih. Jadi kalau kita ngomong kata itu mudah, tidak payah. Memang banyak yang mudah payah. Jangan ngomong pulau, kamu dalam betina dan cerita. Ya, ini kebetulan kenapa? Betina ngomong sama yang mudah baik dan cerita. Ya, kalau kita nanti jika orang soleh itu senangnya kita banyak yang mudah. Itu kuncinya. Ya, kalau kita banyak wudhu, insya Allah kantor baik. Jadi selalu sering baca Quran kan, kalau baca Quran kan harus wudhu dulu. Ya, kalau sholat itu kan harus wudhu dulu. Jadi insya Allah dengan kita banyak wudhu, tapi kantornya insya Allah kita juga baik.
Jadi itu tadi. Ya, doanya memang agak panjang, tapi kalau singkatnya itu ya, minta wajah itu oke di padang mahsyar dan jangan dihitamkan di padang mahsyar. Wala tatruk tahlilil lihya kasifat, ada jelaskan tadi. Jangan kau tinggalkan untuk menyela-nyela daripada jenggot yang tebal. Ya. Jangan lupa untuk nyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, sebelum lanjut, kita membuka pertanyaan sedikit boleh? Membuka masalah wudu sebelum kita lanjut. Dari awal apa? Basuh tangan, tenggorokan dan kumur-kumur, masuk ke hidung sama wajah ini. Kalau yang masih belum paham boleh ditanya sebelum kita lanjutkan. Ya. Kalau kita dasar itu untuk mengalir katanya dasar. Tempo minggu ada tidak soal pakai kayu tempo tidak yang mampu Ya. Nah, jadi macam ini. Ya, kalau gayung itu kalau dalam keadaan darurat itu bisa bikin sah. Contohnya satu gayung itu kita ini butuh banyak-banyak sebenarnya. Jadi satu gayung itu cukup kalau dalam keadaan darurat. Tapi lebih bagus ada yang memegang ini. Ya, kita pegangi, minta tempat itu satu cantik itu sudah cukup untuk kita butuh. Ya. Nah, yang bikin tak satu apa? Bertanya apa tak saya mau pilih. Ya, satu gayung itu dia makin dewek bisa jadi bersama itu jadi tidak ya balikan lagi jadi bersama itu yang bikin tak biasa jadi bertanya ya Ustaz, biasanya tamu ini kalau aku tahu ya biasanya waktu muka itu baca yang namanya doa itu. Iya. Dari lain berarti. Doa. Ya. Misal yang pertama kan dia pertama ngepet niat dulu kan. Ya, dan niat. Yang kedua ketiga yang pertama bisa tahu baca doa buka itu ya. Ya, niatnya. Yang kedua ketiga itu baru yang kemana lagi? Ya sudah, ada lagi yang nanya? Kita lanjutkan. Jadi Ada yang nanya? Oke. Kemudian setelah kita membaca muka, dilanjutkan summa itasara yadaikal yumna summa yusra ma'afil paken ila ansar fil wadadain fa inna lihya fil jannah tablughu mawadil wudu fa inna hilya fil jannah tablughu mawadil wudu. Nah, di sini dikatakan setelah kita membasuh muka, dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan kita. Yang pertama tangan kanan, kemudian tangan kiri sampai ke siku. Nah, kemudian nyampe ke ini kan siku nih. Lebihkan sedikit. Kenapa? Kata Imam Ghazali di sini dikatakan Fa'inna hilya fil jannah tablughu mawadil wudu. Cahaya di surga itu nyampe di tempat kalian wudu. Maksudnya apa? Kalau wudu itu jangan pas-pasan. Lebih. Kenapa? Biar cahaya itu lebih. Maka dibuka cerita, ada salah satu cerita. Ketika nanti
ketika trompet ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka para mayit-mayit itu akan naik, akan naik, dan mereka dengan keadaannya masing-masing. Ada yang tangannya ke bawah, alhamdulillah. Ada yang lidahnya menjulur panjang, ada yang badannya buncit, ada yang matanya berubah jadi babi, ada yang berubah jadi anjing, dan ada lagi satu makhluk Allah yang mereka itu dibingungi semua lain. Dari kejauhan terlihat cahaya yang benderang, cahaya yang benderang. Ditanyakan mereka itu siapa? Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka terang seperti itu? Berkat wudhu mereka. Ya. Jadi wudhu memang bagian dibikin dari cahaya itu. Maka lebih-lebih telah ketika kita wudhu. Jangan pelit, ya, takut basah. Yang penting sini lebih telah, kaki lebih telah. Kalau tak bisa sampai ke sini tidak apa-apa. Ya, jangan takut basah. Yang penting wudhu tadi bakal untuk cahaya kita. Itu harapan kita kan. Jadi kalau wudhu lebih-lebih ke wajah, dilebih ke tangan, dilebih ke kaki, dilebih ke ya. Jangan baju lebih, jangan bajunya yang berlebih. Nah, kalau kita ngomong mubazir, jangan bajunya. Kalau wudhunya lebih-lebih ada apa? Jangan sampai cuma bajunya jangan. Ya. Nah, terus apa? Ketika kita membasuh tangan yang kanan, di sini dikatakan doa ketika membasuh tangan kanan. Emang di sini doanya kita ada panjang-panjang. Panjang-panjang ini insya Allah berikan berkah. Ya, ini yang ke tangan kanan, doanya tangan kanan. Apa doanya tangan kanan? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kitabku dari tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ya. Tangan ini kan di akhirat aja ketika diberikan apa kitab kita, maka ya dengan sendirinya akan maju tangan kita. Ya, maju deh tangan ini yang mana ya, dan remote yang mana. Bukan dari kehendak hati kita, bukan tangan ini dewe yang maju yang mana. Ya, kalau memang dia ahli kiri dengan baik. Kalau dia ahli kanan ya kan kanan, dekatnya ahli tengah-tengah. Mono tangan tengah-tengah dua-duanya berbeda. Ya. Makanya kita minta kepada Allah ketika wudhu tadi, ya Allah berikan kitab aku dari tangan kananku ya Allah. Agar apa? Kalau dari tangan kanan berarti kita ini adalah hamba Allah yang ditakdirkan masuk surga. Ya, maka kita minta waktu tangan kanan itu Allahumma atini kitab biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya, ini sebenarnya singkat, ya, cuma kita karena mulut kita ini mulut Indonesia kan agak susah. Ya, tapi kalau sudah biasa cepat kita ya. Ya Allahumma atini kitab biyamini wa hasibni hisaban yasira kan pendek. Ya. Aku biasa dulu, biasa dulu, insya Allah kalau sudah biasa lancar. Ya. Itu ketika kita membasuh tangan kanan. Ya. Kalau nama ke bahasa Indonesia juga jadi, ya Allah berikan kitabku dari tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Itu lebih kita lagi kan bahasa Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena kita kan orang Indonesia, boleh pakai bahasa Indonesia. Agak ribet kalau kita pakai bahasa Arab. Kalau kita lagi masih belajar, kalau sudah lancar, maaf, salah, mau kita bocor sih, salah, pakai Arab. Kalau nanti belajar, tak apa bahasa Indonesia. Itu tangan kanan tadi doanya ya. Sekarang tangan kiri. Allahumma inni a'udzubika
antuk riyani kitab bisimali aw min wara'i zahri. Nauzubillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari engkau memberikan kitabku dari tangan kiri atau dari wara'a zahri, belakang. Oke, ini nah. Dan dari tangan kiri. Wara'a zahri itu kita menghadap tapi belakang. Ngeri gitu. Alhamdulillah. Semoga kita bukan golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dari golongan kiri atau dari belakang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapan kita bersama kita dijadikan oleh Allah hamba-Nya yang mendapatkan kemuliaan, bisa diberikan kitab dari tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan lagi. Setelah selesai membasuh tangan kanan dan tangan kiri, kemudian dilanjutkan istawat raksaka bil masihi bi an tabul yadaika wa talsata rusi asabi adaka yumna bil yusra wa tad'uma ala muqaddatil raksar wa tamuruma ila rukbat madaruma ila muqaddami fa hadza marra. Nah, di sini kita langsung pakai yang diajarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membasuh yang namanya kepala. Nah, di sini dikatakan tadau ma'ala muqaddati yusra. Ini tangan, ini banyu nih, banyu. Banyu basah tangan kita macam ini. Tangan kita macam ini. Kening. Nah, terus sudah dikening. Sudah dikening macam ini kan? Terus mundur. Mundur sampai belakang ini. Kemudian ke depan ke. Ini sekali gitu aja. Basah ke lagi tangan. Bukan sekali langsung. Basah ke 3 kali tidak. Basah ke tangan sekali. Macam ini ke. Basah ke lagi. Sampai 3 kali. Itu yang diajarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalau kita ngomong sunnahnya, kalau wajibnya yang tadi terserahlah kamu. Ya, dimanapun kamu nak pakai terserahlah. Nah, di samping kanan, samping kiri, belakang, depan atau sedikit baik, itu tidak jadi masalah. Yang penting kepala, ingatkan. Penting kepala. Nah, sini. Kalau depan dari sini. Yang penting banyu tuh kena kepala, intinya di situ. Nah. Kalau pakai gayung tadi, Gayung tadi boleh kan? itu tadi sudah jelaskan tadi. Yang penting maju ke jalan macam. Nah, terus dilanjutkan lagi kata beliau, "Bakadzalika fi sa'iril a'dha." Dan begitu juga di setiap anggota tubuh pakai 3 kali. Kedua, tangan 3 kali. Karena tadi kalau bahas ya, tangan jangan cuma disiram pakai banyu baik. Ini bahaya. Ini. Ditakutkan kalau kita cuma nyiram ke banyu baik di kanan kita dah kotor, takutkan ada yang tak mau. Makanya kita disuruh gosokkan tangan biarkan noga bro, intinya ya. Jangan sampai cuma siram baik, menggolong tangan. Kita sholat ingat, malu nggak dosa, ulang lagi dulu. Itu baik kita takutkan yang di situ. Jadi kan di sini kan? Ya. Kalau pakai dalam casing gitu, ya dari depan, dari sini nggak apa-apa. Ya penting kosong. Itu di situ. Tidak ada di sini tidak dari sini jadi. Ya yang penting intinya digosok kan. Gayung tadi mana kan? Gayung dari kayu. Ya dalam gayung. Gayung. Mana namanya? Yang penting banyu yang dari sini. Dari sini. Kalau pakai gayung kok tidak dari sini naik.
Kalau dulu kayu dia Oke, itu ya. Sudah selesai tadi apa? Kepala. Doanya Allahumma ghfirli birahmatika wa anzala alayya min barakatika. Panjangin doanya wa dawni tahta zalla arsy ya malatillah illa zillu. Ini terlalu panjang. Ya, kita langsung pendek-pendeknya baik. Ini ada doa pendeknya, doa ketika membasuh kepala. Ya, tadi terlalu panjang. Kalau dari awal itu terlalu panjang, kita membahas sedikitnya baik. Apa sedikitnya? Allahumma harim syari wa basyari alana. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku atas api neraka. Itu pendeknya. Allahumma harim syari wa basyari alana. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku atas api neraka. Yang pendek-pendek lah, jangan terlalu panjang. Jadi kita bisa mengamalkan bahasa Indonesia, bisa mengamalkan Indonesia. Kalau lancar Arab boleh, tapi Arabnya ya. Sudah selesai membasuh rambut, kemudian membasuh kedua telinga yang batin digoyang zahir dengan air yang baru. Nah, zahir dan batin, ya, zahir dan batin. Ya, kalau kami diajarkan zahir dan batin itu seperti ini. Yang pertama untuk yang luar, yang zahir, ya, 3 kali. Yang kedua untuk batin. Nah ini, 3 kali. Hah? Bukan ini. Ini ya. Nah ini yang 3 kali. Jadi zahir 3 kali, batin 3 kali. Yang ujung ini di sini nah, lubang. Oh iya. Ya, pakai tip. Celupkan tip 3 kali. Nah itu zahir dan batin di situ. Ya, jadi zahir 3 kali, batinnya di sini 3 kali. Terus yang telunjuk apa ini? Titik ini telunjuk lagi. Titik 3 kali. Masuk ke lubang telinga. Tuh yang diajarkan seperti itu. Apa doanya ketika kita membasuh telinga? Ya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya. Itu yang pendeknya. Ditambahkan lagi. Jadi dua. Dan tinggal kamu yang pakai yang mana. Yang pertama Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ada lagi yang keduanya, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah bil jannah ma'al abrar. Kalau digabung jadi 3 kepanjangan kan? Ya. Nah, kita bahas yang pertama. Kita jadikan orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti kebaikan. Kita minta doa. Kenapa? Kita nih, ya, dalam hati kita. Ya, contohnya nih. Jadi beliau Imam Ghazali ini bukan cuma ngajari zahir, juga ngajari batin gitu. Contoh, mengapa kita minta doa sama Allah mendengarkan ucapan? Karena kita ini kan kadang merasa hebat, merasa lebih baik dari wong, merasa lebih pintar dari wong. Hingga akhirnya ada wong ngomongin kita nggak terima. Langsung dalam hati tuh. Sok hebat, sok pintar dan Allah tahu itu, baru tahu ilmu agama sedikit, mulai mau cek. Nah inilah, ya jangan sampai ya kita diajarkan
Walaupun kita punya ilmu sebanyak apapun, kalau ada orang yang nunjuk tahu, terima. Jangan pernah merasa hebat. Kalau bahasa hebat itulah, ya. Contoh-contoh orang sombong itulah tidak nerima nasihat. Hati-hati ya. Kalau hati kita sudah mulai tidak nerima nasihat, berarti ada tanda kesombongan dalam diri kita. Itu kan tanda kesombongan di situ kan? Ya. Walaupun apapun kelebihan yang diberikan Allah kepada kita kaya misal, memang kita lebih pintar dari dia, lebih hebat dari dia. Ya, dia ngomongin kita, jangan pernah kita tidak nerima. Walaupun mungkin kita lebih hebat dari dia, lebih mumpuni dari dia, tapi yang kita ambil adalah omongannya, bukan status, kan? Kalau kita ngambil status, mungkin itu lebih hebat. Ya, banyak orang macam itu, ngambil status. Hai, dalam omongan dari dia, kata gunanya dulu, budak itu budak miskin. Kalau kaya mungkin lah ngambil nasihatnya, kan macam itu. Kalau kaya baru kita ngambil nasihat. Kalau miskin kita usaha. Ya, namanya nasihat katanya. Ada miskin bertakwa dulu nasihatin udah cengki udah ya. Ya, cek ngomong apa lagi kita? Ya, kita kan cuma baca ngomong nasihat. Ya, kalau kita ngebaca status sudah cenderungan gitu. Sudahlah. Gak salah ngomongin dia kalah duluan gitu. Ya, karena kita mandang status tadi. Tapi kalau tidak mandang status, ya siapapun orang itu kita ngajak nasihat, jangan ngajak nasihat. Ya, ujung-ujungnya terserah lah. Karena kita kan tidak mandang status ngajak nasihat mau. Kalau ngajak nasihat mau mandang status, kita tidak bakalan pantas-pantasnya. Ya, kita tidak bakalan pantas-pantasnya untuk mau nasihat. Ya, tapi itulah yang dianjurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tawasabil haqi, tawasabil sabr. Ya. Saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Itu kan tidak pandang status kan. Intinya apa di dalam ayat itu saling berwasiat untuk ketaatan, untuk kebaikan. Tidak mau kaya dulu baru bisa unjuk nasihat. Mau banyak duit dulu baru unjuk nasihat. Kita miskin ngomong apa? Terkacip ada ustaz yang cuman apa? Bawa motor, misal ada ustaz yang cuma bawa sepeda, ceramah di depan mau kayu. Sudahlah ustaz itu. Datang lagi bawa sepeda, datang lagi bawa motor, lagi nasihat dulu. Apalagi jalan kaki sudahlah, bawa sepeda, bawa motor lagi ditolong show, apalagi jalan kaki sudahlah. Iya, tidak kasih tambahannya nak diterima uang. Tapi kalau bisa ucap dulu bawa mobil masih mendingan. Bisa itu kayu. Mobil bagi Allah. Kalau rame-rame bilang saya punya mobil, terimanya. Karena ada status tadi. Ya, inilah yang zaman sekarang terjadi. Ya, kalau nengok status dia, orang yang hebat, ya, dia untuk nasihat, apalagi baliknya dibungkusi, kami yang datang. Pasti itu. Ya. Pastilah kami yang datang. Tapi kalau yang tadi orang biasa baik datangi bawa motor balik lagi kasih bungkusan sepi, benar? Zaman sekarang makanya beliau mengajarkan kita minta sama Allah dijadikan golongan yang mendengarkan ucapan dan mengikuti kebaikan. Ya, jangan cuma dengarkan ucapan tapi ngikuti yang buruk. Ada macam itu, ada juga dia dengar tapi masih melakukan perbuatan buruk. Iya, ada juga. Iya. Maka di sini diajarkan mendengarkan ucapan dan mengikuti kebaikan. Jangan cuma dengar ucapan
tapi dah ikuti kebaikan dah kati kuno di bawah. Itu bahasa yang lain. Ini kita minta sama Allah, ya, sama Allah dengan pengucapan dan juga mengikuti kebaikan. Itu harapan kita bersama. Kemudian apa doanya tadi? Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, dengarkan aku panggilan surga di surga bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Ya, panggilan surga ya Allah tadi dengar. Tadi kalau kita doa tadi cium bau surga. Ini panggilan surga bersama orang-orang yang mulia. Abrarnya orang-orang yang mulia. Ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bersama dijadikan hamba Allah yang dengarkan kebaikan, dengarkan ucapan, dengarkan nasihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang berada di sini sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan, bisa masuk ke dalam surga, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada maksiat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir untuk menutup majelis kita, ya, untuk menutup majelis kita langsung dengan yang masalah kaki, ya, kaki yang terakhir kan. Kemudian membasuh kedua kaki dan doanya Allahumma fakir raqabati minan nar wa a'udzubika min salasili wa aghlal. Ya. Tengkuk bukan tengkuk dulu. Ini tengkuk, habis tengkuk baru kan kaki. Tadi sudah apa? Keping, tengkuk. Ya. Ya Allah, di sini dikatakan fakir raqabati. Jaga tengkuk aku dari api neraka. Ya, saya minta sama Allah supaya tengkuk ini jauhkan dari api neraka. Dan terakhir 3 kali juga, Pak. 3 kali juga. Ya. Terakhir membasuh kedua kaki. Ya. Nah, ini juga dua doanya. Dua. Ya, ada kanan, ada kiri. Kita bahas dulu. Kemudian membasuh kedua kaki yang kanan, kemudian ke kiri bersama dengan mata kaki. Wa khalil bi khinsil yusra asabi irjakal yumna wa tabtada bi khinsil yumna hatta yaqum bi khinsil yusra. Nah, kemudian kaki kita ini, sela-sela ini, ya, agak singkir angin terus ya tadi. Ya. Nah, kiri ini masuk ke kanan sela-sela ini. Nah, ini. Sela-sela. Nah, dimasukkan. Pakai tik. Oke kan? Tik. Kanan, kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Nah, sela-sela. Ya. Jadi antik kiri ke kanan, antik kiri ke kiri, antik kanan ke kiri, selang silang ke. Nah, biar apa? Terkadang kita kan tidak tahu siram, ini tidak kesampean. Makanya ketika kita siram baju itu jangan lupa di sela-sela, biar baju ini yang mau ke sela-sela ini sama yang ini. Kalau ada yang belah-belah, pecah-pecah, ada kan pecah-pecah sopir, masuk ke air itu ke sela-sela kumin yang lubang tadi, ya, yang pecah-pecah tadi, misal ada berlubang masukkan baju situ, ya, jangan sampai tidak kena, itu termasuk yang wajib, karena kan sampai di sini kan, makanya tadi kita tetap lebih tidak apa sini bisa lebih ke bagi lagi lebih ke tidak apa
Lebih dari foto kaki itu lebih bagus. Lebih bagus lagi foto betis, misalnya betis nggak jadi masalah. Oke. Nah sekarang kita doanya yang kanan. Karena yang kanan yang kiri beda lagi. Yang kanan doanya Allah masabit qadami ala siratal mustaqim ma'aqdami ibadika sholihin. Ya Allah mantapkan kakiku atas siratal mustaqim bersama kaki-kaki hambamu yang soleh. Nah, kalau kita kata Allah masabit qalbi ala dinik, kita kan doanya gitu. Ya Allah mantapkan imanku, mantapkan hatiku atas agamamu. Nah di situ kita minta juga sama Allah, ya Allah mantapkan kakiku atas siratal mustaqim. Karena kan di siratal mustaqim itu memang tergantung amal ampun masing-masing. Ada yang dari awal langsung kayak kilat sesuai. Ada yang kedua kayak wong berlari. Ada yang ketiga kayak wong jalan. Ada yang keempat kayak wong merangkak. Ada yang kelima kayak siok-siok. Yang terakhir yang parah, jalan sedikit langsung nyemplung yang parah. Maka kita minta ketika di siratal mustaqim itu kita mantapkan iman, minta dimantapkan kaki kita biar gak goyang-goyang, biar bisa jalan sampai ke surga. Itu itu kan intinya ketika di siratal mustaqim itu minta selamat baik. Intinya minta supaya bisa masuk surga baik. Tidak nak minta yang kayak kilat tadi. Memang harapan kita bisa kayak kilat tadi, tapi menggantung amal-amal kita ini. Amal-amal kita ini belum bisa nak jadikan kita kayak kilat. Amal-amal kita belum bisa nak jadikan kita kayak pelarian masuk ke surga. Masih kayak jalan ngambang-ngambang gitu. Amal-amal kita ini masih tadi. Ini minta sama Allah. Iya, makanya kita kan nyampe jadi lah. Kalau ini saya nih kan, tidak ada materi, tidak materi. Iya, yang penting intinya air itu masuk ke sela-sela itu baik. Kalau pas di kerang apa? Jadi kalau simpul. Yang penting intinya itu tadi. Intinya adalah banyu. Tangan dua kan? Tangan dua. Iya, tangan dua. Kalau di kerangan itu kan kadang kalau saya cerita penumpang gitu. Ada yang menjinggal waktu kayaknya. ada rumah kau nih. Bukan di sholat Oke, terakhir yang kaki kiri doanya Allahumma inni a'udzubika an tazalla qadami ala sirati finnar yawma tazilla aqdami munafiqin wa musyrikin a'udzubillah. Ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu engkau tergelincirkan kakiku atas siratal mustaqim masuk ke neraka. Di hari engkau gelincirkan kaki-kaki orang munafikin dan orang-orang yang musyrikin. Tergelincir ya otomatis. Yang namanya tergelincir ya pasti yang pak. Kita minta sama Allah supaya kita tidak digelincirkan kaki kita di hari waktu kita lewat siratal mustaqim. Banyak-banyak doa, masya Allah ya. Di wudhu pun kita bisa melakukan yang namanya doa. Insya Allah dicetak ya. Kalau bisa agak dicetak, agak ditulis. Siapa yang tulisannya bagus? Ada yang tulisannya bagus. Aku tulis bahasa Indonesia. Aku ketik. Aku Doa-doanya. Jadi ditutup ya. Ini kan banyak Iya, anak apa? Ada anak ketik yang penting-penting. Soal tujuh, soal arti bawah. Oh iya. Jadi asim ya kan? Bisa. Hijau. Jadi anak nyari tukang ketik ya? Iya, tapi tukang ketik sih. Doni yang ada di ATM. Jadi itulah doa-doa ketika kita berwudu dari awal sampai yang
akhir, insya Allah doanya nanti akan menyusul biar kita bisa langsung praktek, bukan cuma belajar baik, tapi juga kita bisa langsung praktek doanya. Bismillah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan keberkahan dari pelajaran kita dan bisa kita mengamalkannya di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.